Itu maksudnya masih terus berjiwa muda gitu ya. Semoga Bapak masih terus semangat dalam mengajar kalian. Harus, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya apa ya. Seperti biasa, kita di pertemuan sebelumnya kan kita selalu menyanyikan lagu nasional untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Nah, kali ini kita berbeda. Kita akan membacakan Sumpah Pemuda. Tahu Sumpah Pemuda? Tahu, Pak. Oh, iya. Kenapa Bapak pilih Sumpah Pemuda? Karena cikal bakal persatuan Indonesia dari Sumpah Pemuda. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Oke. Jadi teknisnya Bapak akan membacakan Sumpah Pemuda, mengucapkan, kemudian nanti kalian mengulang ya. Poin ya. Jadi Bapak akan bacakan dan silakan kalian mengulang. Silakan ucapan dengan ucapan yang lantang. Oke? Paham? Paham. Ya. Ya. Udah ada? Bapak kirim kalian filenya kemarin ada? Silakan dicek dulu. Di mana, Pak? Ada. Kalau tidak ada, Bapak kirim lagi nih. Bentar. Ada? Oh, ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke. Ya. Sekali lagi ya, Bapak ucapkan sekali, kemudian nanti kalian ulang ya. Dengan lantang, dengan penuh semangat. Siap? Oke. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Bentar. Jadi aku gabung sih. Terus pakai HP wae masih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Iwin baru mulai ngobrol Iwin. Iya. Assalamualaikum Pak Ade. Maaf ini saya sudah glowing. Oke, kalau dilihat dari jam kita menunjukkan udah jam 3 sore ya. Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran Bapak. Meskipun ini jam pelajaran akhir, semoga tetap semangat. Oke, untuk meningkatkan semangat kita, ketika Bapak mengucapkan semangat, nanti kalian bilang tepuk 2 kali. Gitu ya. Oke, nanti Bapak mengucapkan semangat, kalian balas dengan semangat. Oke, siap. Siap. Semangat. Semangat. Sekali lagi, biar tambah semangat. Coba dari hati dikeluarkan, jadi semangat ya. Semangat, siap, Pak. Siap. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak kelas 7J yang tersayang, yang Bapak sayangi ya. Dahulu kala. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Silakan Ketua Kelas Harisman pimpin doa.
Baik Bapak, teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladhdallin. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran teman-teman semua. Oh, iya. Oke, terima kasih Harisman. Tapi kan berenang. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak menyampaikan pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu dan sekalian absen itu sekalian juga Bapak mau cek ya. Mau cek ini tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan sampai ini. Dan dikonfirmasi apakah memang belum di catatan Bapak nih atau nanti tidak ya. Angga Hanggara hadir? Hadir, Pak. Atus Sophia? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit. Tidak masuk berhalangan hadir. Ya, iya, sakit, Pak. Keterangannya kenapa sakit? Habis ke dokter tadi nelpon. Iya, katanya. Oke. Kita doakan ya nanti Atus biar bisa bergabung lagi dengan kita ya di pembelajaran berikutnya. Harisman? Pak. Harisman mana? Ada Pak hadir. Tadi saya minta doa, Pak. Oke. Pupu? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ripna? Hadir, Pak. Sulastri? Hadir, Bapak. Tendi Nugraha? Hadir, Pak. Oke. Tommy Subiantana? Hadir, Pak. Hadir. Wiwin? Hadir, Pak. Oke. Yeni Rahmawati? Siap. Sebelum Bapak membahas materi kali ini, ada yang masih ingat tidak sebelumnya apa yang sudah Bapak sampaikan? Yang masih ingat materi sebelumnya? Pak Ade. Siap. Kenapa, Pak? Tadi Sumpah Pemuda kayak ini, Pak, kayak penayangan guru ini, Pak, guru dari pelajaran lain, Pak. Kayaknya Bapak terinspirasi dari Bapak itu ya, Pak, Bapak yang satu lagi ya. Iya, ya kan kalau yang baik kita ambil gitu kan ya. Suatu yang baik kita ambil gitu. Iya, Pak. Iya, ya, Pak. Kalau yang baik diikuti, kalau yang tidak jangan. Ya, Pak. Oke, itu ya alasannya, Tommy ya. Karena tadi di Sumpah Pemuda ada poin terakhir yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, bahasa persatuan, bahasa ya, Pak ya. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Iya kan? Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Coba bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia. Bapak selalu membayangkan ketika ada sebuah kejadian perang, ya ada orang bersama-sama, ada orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar. Ketika mereka memakai bahasa yang masing-masing seperti itu, bagaimana komunikasinya? Misalkan 3 orang pegang granat, kata orang Sunda, kalungkeun. Kata orang Makassar, kata orang Jawa. Pada akhirnya komunikasinya menjadi kurang baik. Ketika ada bahasa Indonesia, semuanya satu arah. Oh, ada kata lempar. Maka itulah salah satu fungsinya dalam penerapan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu memang benar-benar bahasa persatuan. Oke. Kita balik lagi ke tadi nih. Bapak lupa nih ya tadi. Ada yang ingat pembelajaran sebelumnya yang pernah Bapak sampaikan? Ayo, Mbak. Pokoknya clue-nya adalah langkah-langkah.
Oh, itu itu Pak, Pak, teks prosedur. prosedur ya. Teks prosedur. Prosedur, kan? Pak. Teks prosedur. Teks Iya, Prosedur. prosedur. prosedur ya. Ini mengingatkan kalian, teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Itu namanya adalah teks prosedur. Terakhir, kita belajar bagaimana menulis sebuah teks prosedur. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu adalah teks laporan hasil observasi. Kedengeran nggak? Bapak bilang apa tadi? Teks? Teks laporan hasil observasi, Teks Pak. laporan hasil Sekali lagi, observasi. apa teksnya tadi? Teks? Teks laporan hasil observasi. Oke. Tadi Angga apa? Coba Angga kayaknya bengong nih Angga. Angga apa? Oke, dibantu Harisman. Harisman, apa tadi teks apa? Teks laporan observasi, Pak. Oke, teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kali ini Ya. akan Wiwin belajar kayaknya lagi bawa air ya, ini teks lagi laporan hasil berbak. observasi. Oh iya, keluar ya. Oke. Enggak, bukan Bapak. Ini pegal saya dari tadi duduk terus. Oh iya ya. Pelajaran yang lain udah pegal. Berdiri sedikit boleh ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, karena Bapak tahu kan ini di jam terakhir ya. Tuh, waktunya sudah menunjukkan jam 3 ya di belakang. Jamnya kelihatan banget jam 3 ya. Oke, salah ya, oke ya. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu ada kaitannya loh dengan teks prosedur. Tadi, pengertian teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah, ada langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, observasi pun supaya menjadi sebuah teks observasi harus dilakukan langkah-langkah. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar nanti terciptalah sebuah teks observasi. Nah, tadi kalian masih bertanya-tanya apa nih teks observasi dan yang lainnya? Ya, Bapak belum jelasin apa teks observasi. Untuk itu coba, meskipun Bapak belum menjelaskan kepada kalian apa itu observasi dan apa cirinya dan yang lainnya, silahkan kalian jawab. Bapak memberikan sebuah pertanyaan ya, Bapak kirim lewat link. Bapak akan kirim lewat link, silahkan kalian jawab. Pak, saya nggak tahu Pak ya. Kalian jawab setahunya kalian saja ya, atau silahkan mencari informasi, silahkan ya cari informasinya. Ini, Bapak kirim dulu sebentar. Ada? Sudah Bapak kirim ke gawai kalian masing-masing? Ada, Pak. Ada, Pak. Silakan diklik linknya, silakan diisi ya. Bapak beri waktu selama 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan. Baik, Pak, 5 menit. baik. Ya, Siap. 5 menit cukup ya nanti. Silakan. Bapak beri kesempatan dulu kalian untuk menjawab. Ya. Iya, Pak, saya kerjakan. Saya udah, Pak. Oke, terima kasih Tendi. Ya, tadi siapa yang duluan tadi? Tommy ya? Oke. Iya, Pak. Ini Angga kemana ini Angga? Angga izin dulu, Pak, katanya Izin tadi ke mules, belakang, Pak. Pak. Ya, Ya, Angga ke belakang nggak izin dulu ya. Dia bilang ya. ya mohon maaf ya, Pak, tadi katanya izin, Pak. Ya.
Semuanya kerjakan? Udah, Pak. Saya udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Sudah? Pak, udah selesai. Sulastri sudah? Sudah. Oke, udah ya. Oke, nanti Bapak cek ya jawaban dari kalian ya. Bapak cek nanti. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, kenapa Pak kita diberikan pertanyaan tapi kita belum dijelaskan? Nanti biar kalian nanti akan Bapak sampaikan kembali penjelasan. Eh, beberapa hari sebelumnya Bapak sudah menugaskan kepada kalian di rumah ya untuk membaca satu buku minimal. Boleh buku fiksi, boleh buku non fiksi. Kemarin Bapak sudah menyampaikan kepada kalian ya, sudah menyampaikan buku boleh fiksi, boleh non fiksi, boleh cerpen, boleh novel, atau boleh buku pengetahuan, ya buku apapun itu yang bisa menambahkan informasi atau menambah ilmu kepada kalian. Nah, sekarang Bapak ingin satu orang sajalah, atau dua ya, satu dah dulu. Satu orang untuk setidaknya menyebutkan judul buku, penulis, kemudian apa informasi yang didapat dari buku itu, ya atau misalkan buku ini bercerita tentang apa gitu, boleh ya untuk diberikan kepada teman-teman yang lain, siapa tahu nanti yang lain tertarik juga untuk membaca buku tersebut. Oke, sebelum Bapak pilih nanti, kan kalau ada yang mau untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca, silakan ujungkan tangan ya nanti ya, ujungkan tangan, kemudian silakan dibacakan. Bapak tunggu 2 menit, kalau tidak ada berarti Bapak pilih nanti satu orang ya, silakan. Saya, Pak. Oke, Ripna, ya silakan. Buku yang saya baca judulnya 5 cm, Pak. Novel. Tapi belum selesai, Pak. Ada pertanyaan dulu? Paham, Pak. Baik, Pak, Udah paham. jelas, Pak. Kalau Sudah jelas, paham, Bapak. kalau paham, Bapak belum menjelaskan nih observasi itu seperti apa. Sekarang kalian coba buka bukunya atau boleh buka juga pakai media internet, boleh silakan dicari tahu ya. Kalian cari tahu apa itu apa itu laporan hasil observasi dan bagaimana cirinya. Silakan dicari. Jadi sekarang masing-masing dulu ya, masing-masing. Nanti ada tugas masing-masing dan ada tugas per kelompok. Sekarang masing-masing dulu silakan dicari. Silakan dicari. Ya. Atau kalian bisa lihat sumber yang sudah pernah Bapak kirim. Ya, Bapak pernah kirim ya, judulnya kalau tidak salah judulnya adalah pengertian dan ciri umum teks observasi. Ada tidak? Pengertian dan ciri umum teks observasi ada tidak? Coba dicek ya. Kalau tidak ada di situ, boleh juga lihat dari buku atau boleh juga lihat dari internet. Boleh dari internet ya, Pak? Boleh, boleh dari internet. Jadi kita manfaatkan teknologi itu, ya kita manfaatkan. Kan Iya, kita Pak. bandingkan nanti informasinya sesuai tidak informasi. Ya, silakan Ya, boleh baik, dari Pak. internet. Saya cari dari internet, Pak. Ya, iya, ya. Cari ya, cari. Carinya jangan jauh-jauh ya. Iya, Pak. Jadi jangan jauh, coba kan bawa HP, gitu kan ya. Oke, silakan. Angga apa sih ngechat saya nih? WA mulu. Bukan, lagi nyari. Angga ngechat. Emang kamu punya pekerjaan lain ngechat gitu ya? Ngechat rumah gitu? Enggak, Pak. Paling kadang-kadang, Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Maaf ya. Ini sekedar ini aja ya, biar biar tidak terlalu tegang ya. Mohon maaf Bapak banyak bercanda nih ya, biar tidak terlalu tegang ya. Dah, ketemu ada? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya? Ada, Pak. Ada. Eh,
Kalau sudah ada, coba Bapak meminta kalian siapa yang mau menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi dan apa cirinya ya. Jadi pengertiannya dulu lah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi? Dapat pin juga sama kayak tadi pertama ya. Yang silakan. Yuk kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai ya. Silakan. Boleh saya, Pak? Untuk Boleh, pengertian. silakan. Pengertiannya saja dulu ya. Nanti yang Ya, lain siap. diberi kesempatan untuk ciri. Baik, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakannya penelitian atau pengamatan. Kalau menurut saya, Pak. Benar tidak ya, Pak? Iya, terima kasih. Jawabannya kita simpan dulu ya. Nanti kita Ya, cek. siap. Kemudian untuk ciri-ciri siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak, boleh tidak? Boleh, tidak ada yang melarang. Silakan. Dapat nilai Iya, tambahan Pak. berapa ya? Ini ciri umum teks observasi ya, Pak? Iya, ciri umum observasi. Yang prosedur kan udah kelewat masa itu. Ini dong. Iya, maaf, Pak. Yang pertama, Pak, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Yang keduanya, objek yang dibahas bersifat umum. Ya. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu, Pak. Yang keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif, Pak. Oke, bagus. Lagi, Pak, merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu, Pak. Begitu, Pak. Iya, terima kasih. Bapak masukin nilainya ya. Iya, menyiapkan di sini. Oke, terima kasih. Siap. Oke, setelah tadi mendengarkan jawaban dari pengertian, kemudian ada ciri umum dari teman-teman kalian, kemudian kita sama-sama kita lihat informasi berikut ya, kita bandingkan informasinya sama atau tidak, atau mungkin ada tambahan di sini yang disampaikan. Ya, Bapak akan membagikan sebuah video, akan menayangkan sebuah video, silahkan diperhatikan. Boleh, silakan. Mau kamu dulu, silakan. Pak, belum ada videonya. Belum. Tunggu dulu sebentar. Mana ya? Oke. Ya. Ada tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak terdengar suaranya, Bapak. Bapak, ini ada suaranya tidak, Pak? Ada suaranya tidak ke kalian? Tidak terdengar, Tidak ada, Bapak. Pak. Ada Oh, tidak ada. Pak. Tidak ada, Pak. Oh, ya udah. Berarti Bapak kirim aja ke file ke kalian ya. Iya, Pak. Kirim filenya, coba dilihat. Pak sudah kirim, ada tidak? Coba cek. Ada linknya nggak, Pak? Biar kita dicek. Pakai roti. Penontonku yang cantik dan ganteng. Ya, itu ada. Ada tidak? Bapak sudah kirim? Ada? Ada. Ada, Pak. Ya, silakan dilihat dulu ya videonya. Sedang dilihat, Pak. Ya, kemudian nanti kalau ada informasi tambahan dari situ silakan dicatat. Disamakan dengan tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan teman-teman kalian yang lain. Hujan makan sekoteng.
lebih enak pakai roti. Sudah? Kalian lihat fotonya? Sudah? Kayaknya udah mulai ini lagi, udah mulai pada ini lagi nih, semangatnya nih, udah menurun lagi nih. Masih semangat? Ya Pak, nih saya lagi cari videonya Pak. Saya Oh, masih masih videonya. ya Pak, nih WA saya agak lemot, kenapa ya? Jadi nggak bisa lihat video. Kalau WA-nya lemot, itu aja jaringannya ke Bapak ya. Oh Ya, iya, baik Pak. tethering ya. Ya udah, aku numpang ikut nonton aja sama teman yang lain ya, boleh Pak? Oh, Boleh, sama boleh. si Randy ikut nonton. Iya, Boleh, aku silakan. geser aku geser. Silakan. Ya. Bapak, Ya, saya permisi ke belakang ya, Pak. ya, boleh, silakan. Silakan, ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, Udah, Pak. ya, kalian bisa menarik kesimpulan ya dari situ. Apa itu pengertian teks laporan hasil observasi? Kata kuncinya adalah pengamatan. Kata kuncinya pengamatan. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah objek. Jadi teks yang ditulis berdasarkan pengamatan terhadap sebuah objek. Objek. Ya, dilihat dan diamati beda tidak? Beda Pak, Beda. kalau dilihat Beda, hanya Pak. sepintas. Gimana? Dilihat hanya sepintas, kalau diamati itu berarti kita melihatnya dengan teliti dan penuh dengan apa ya? Pokoknya intinya kita lebih teliti lah. Begitu Pak. Melihat dengan teliti dan seksama mungkin maksudnya ya. Iya begitu Pak. Itu ya benar. Itu ya mengamati. Kalau melihat hanya sekilas seperti itu. Jadi mengamati seperti itu. Dan banyak pengetahuan yang kita dapatkan itu berasal dari sebuah pengamatan. Diamati dulu objeknya, kemudian setelah diamati, akhirnya diteliti. Kemudian setelah diteliti, akhirnya menjadi sebuah ilmu. Ya, bahkan Bapak pernah mendengar pengetahuan atau informasi seperti ini. Ternyata yang sering dikatakan buaya ya, dengan konotasi negatif buaya itu ya, buaya itu adalah hewan yang setia. Di bahasa Indonesia suka ada penggunaan kata yang konotatif, buaya darat gitu ya, buaya darat gitu. Tapi ternyata buaya itu setelah diamati kemudian diteliti, buaya itu adalah hewan yang setia ya. Itu didapatkan dari mana pengetahuan atau informasi itu? Dari hasil pengamatan. Oke, selanjutnya Bapak sudah membuat kelompok buat kalian. Bapak buat kelompok
ada 2 kelompok. Ini Bapak sampaikan dulu, jangan sampai lupa. Untuk kelompok pertama, yaitu ada Angga Hanggara, Tommy Subiantana, Atus, ya Atus berarti apa? Pupu Puspitasari, Ripna Hasanah, Iya, itu Pak. kelompok 1. Ya, sekali lagi ya nih, biar tidak lupa. Kelompok 1 ada Angga, ada Tommy, Atus, Pupu, dan Ripna. Oke, kelompok 2. Iya, Pak. Ya, kelompok 2 ada Harisman, Tendi Nugraha, Wiwin, Sulastri, dan Yeni. Ya, ada 2 kelompok. Kelompok ini buat apa Pak tugasnya, Pak? Jadi tugasnya ada 2. Yang tugas pertama yang akan dikerjakan secara berkelompok, itu nanti kalian akan Bapak berikan LKPD yang kalian isi. Jadi ada lembar kerja ya, lembar kerja yang harus kalian isi. Ada soal-soal yang harus kalian isi. Kemudian soalnya silakan didiskusikan, diisinya secara didiskusikan ya. Kemudian ada satu lagi nanti ada sebuah tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Kemudian kalian Bapak minta untuk mencermati video tersebut. Nah, nanti ketika kalian mencermati video, setelah melihat videonya seperti apa, informasi yang didapat dari video tersebut mohon diperhatikan dengan baik-baik. Karena nanti kita akan melakukan sebuah katakanlah ini sebuah permainan ya, namanya adalah talking stick. Ya, nanti talking stick. Jadi nanti ada tongkat yang akan Bapak berikan kalian gitu ya, dari kelompok 1 kemudian ke kelompok 2. Tongkat itu silakan diberikan secara estafet sambil kita menyanyikan sebuah lagu. Nanti lagunya kita pilih ya. Jadi sebelum itu silakan kalian secara berkelompok, duduk berkelompok, kita mengerjakan dulu LKPD. Silakan. Duduk berkelompok. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ripna, ayo Ripna kita kerjakan. Ayo, Bu. Ada Bapak? Ya ada suaranya ya. Ada suaranya? Suaranya kurang kencang ya. Coba diperbesar suaranya. Volumenya. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Filocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Terdapat di berbagai benua, buah naga memiliki banyak jenis seperti buah naga merah, putih, kuning, dan bahkan hitam. Pada dasarnya, budidaya tanaman buah naga hampir sama semua. Tanamannya merambat dan memiliki lapisan lilin pada permukaannya, tetapi daging dari masing-masing buah naga yang dapat membedakan jenisnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam buah naga merah. Tentunya, buah naga jenis ini adalah jenis yang sering kita temukan di negara Indonesia. Berikut adalah ciri fisik dari buah naga secara umum dan juga buah naga merah secara spesifik. Secara umum, buah naga memiliki bentuk dan rupa yang mirip dengan buah nanas. Memiliki kulit berwarna merah, memiliki sisik yang berwarna hijau. Dan sisik inilah yang menyebabkan mengapa buah ini disebut buah naga. Nah, hal yang membedakan buah-buah naga adalah warna dagingnya. Dan buah naga merah, seperti namanya, daging buah ini jelas berwarna merah. Dan disertai oleh taburan biji-biji kecil yang berwarna hitam yang jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak. Dan menariknya, biji-biji inilah yang dapat dijadikan benih untuk bibit buah naga. Dan jika berbicara tentang rasa, buah naga memiliki rasa manis bercampur dengan rasa asam. Sudah, Pak. Bapak? Oh iya. Terima kasih Harisman. Ya, tadi sama-sama Bapak. Membantu Bapak ya menayangkan ya. Iya, Bapak kalian sudah perhatikan mulu. tadi ya. Iya. Semoga kalian memperhatikan informasi apa saja yang tadi disampaikan. Ada buah naga, Pak. Karena kita akan melakukan yang namanya
talking stick. Jadi Bapak akan memberikan kalian tongkat ya. Bapak akan memberikan kalian tongkat. Kemudian sambil bernyanyi kita akan memberikan tongkat itu kepada rekan-rekan yang lainnya, kepada teman-teman yang lainnya. Berikan ke temannya terus ya. Dari kelompok 1 berputar, kemudian kalau misalkan sudah berputar, kemudian pindahkan kelompok 2 berputar lagi, balik lagi ke kelompok 1 ya. Kemudian nanti Bapak akan memberhentikan di tengah-tengah atau bagaimana musiknya itu. Nanti yang pegang tongkat, kemudian Bapak akan beri pertanyaan. Paham? Paham, Bapak. Paham? Ya. Paham. Sepertinya Bapak butuh bantuan Harisman lagi ini ya, untuk memutarkan musiknya ya. Siap, Bapak. Oke ya. Nanti kalau Bapak bilang stop, berarti kamu stop ya. Di Musiknya mana? yang mana, Pak? Musiknya yang ini. Kita pakai lagunya yang di sini senang, di sana senang. Nah, kan kita bergembira ya. Di sini senang, di sana pun senang. Jadi di mana-mana kita senang. Oke. Silakan dibantu ya Harisman ya. Iya, Bapak. Mungkin Bapak punya YouTube nggak, Pak? Tadi kalau Bapak nggak ada suaranya itu karena bukan dari YouTube kayaknya, Pak. Oh gitu. Iya, coba dicoba ya, Bapak. Bapak cek ya. Ya. Bentar, Bapak cek dulu ya. Bentar, Bapak cek dulu mana. Jual beli mobil bekas sama ahlinya emang bikin tenang. Iya dong. Nah, ini ada suaranya, Pak. Nah, itu siapa? Bentar, Bapak lupa nyimpennya di mana ini? Oh ya, Bapak lihat dari YouTube ya. Ada bisa nggak, Pak? Bentar. Bapak permisi, izin ke belakang dulu ya Pak ya. Ya boleh, silakan. Terima kasih. Bentar ya, sebentar ya. Kalau nggak bisa punya saya saja, Pak. Tinggal tayang. Ini Bapak. Oh, ada. Ya, Pak, siap. Pak, tes dulu ya, suaranya ada tidak? Ada suaranya? Nggak ada. Nggak ada tetap. Ya udah, punya saya aja, Pak. Udah, dari Harisman, silakan. Siap ya, kita sambil bernyanyi ya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo semuanya bernyanyi bersama-sama. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Stop. Oke, silahkan. Tongkatnya di siapa? Di Angga, Pak. Oke, di Angga. Angga, ya pegang tongkat. Siap-siap. Ada pertanyaan dari Bapak nih ya. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak. Sebentar.
Angga, Ya, Pak. pertanyaan pertama. Yang tadi, video yang tadi ya, semoga Ya, diperhatikan. Pertanyaan pertama, dari manakah buah naga berasal? dari Meksiko, Pak. Sama Amerika Selatan. Dari Meksiko? Dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Oke, bagus Masih Angga. ingat, Pak, itu, Pak. Angga memperhatikan. Ya, Kita Pak. lanjut ya, sekali lagi ya, bernyanyinya dengan riang agar semangat ya. Lanjut. La 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 la. La 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 la. La la. La la. La la. Panjang banget ya lalanya ya. Stop. Di sini senang. Stop. Oke. Oke. Tongkatnya ada di Wiwin, Pak. Wiwin. Iya. Wiwin, Iya, silakan. Pak. Dijawab ya pertanyaan berikutnya ya dari Bapak nih. Perhatikan. Ya. Sebutkan jenis buah naga. Apa ya? Aduh. Buah naga merah. Ya, terus? Dan apa lagi ya? Ayo, diingat-ingat tadi dari video tadi Apa apa? lagi? Buah naga hijau. Hijau tidak ada, Risman. Hijau dari luarnya. Ya, buah naga apa ya? Merah, Buah naga benar. putih. Buah naga putih bukan, Pak? Putih, iya benar ya. Ya, ya nih bagus. Saya ingatnya satu, udah lihat warnanya aja merah, Bapak. Kuning, Pak. Ya. Di video nggak ada warna merah, nggak warna hijaunya. Warna merah Iya. semua. Hijau. Lihatnya yang Ada merah hijau aja, ya. Pak. Ya, ada. Jadi ini ya, buah naga merah itu ada kalian tadi melakukan kegiatan yang namanya talking stick. Kemudian terakhir Bapak minta kalian untuk membuat kesimpulan. Kemudian nanti kesimpulannya silakan dituliskan di kertas. Nanti setelah selesai silakan dikumpulkan. 5 menit cukup. Usahain, Pak. Ya, 5 menit ya. Silakan disimpulkan. Kalian tadi melakukan kegiatan yang namanya talking stick. Kemudian terakhir Bapak minta kalian untuk membuat kesimpulan. Kemudian nanti kesimpulannya silakan dituliskan di kertas. Nanti setelah selesai silakan dikumpulkan. 5 menit cukup. Usahain, Pak. Ya, 5 menit ya. Silakan disimpulkan. Silakan pimpin doa ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, Pak. Ya, teman-teman semua, marilah kita berdoa dengan diucapkan oleh masing-masing, berdoanya dengan cara masing-masing juga. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum